Untuk awal mula 5 bungkus, saya pernah teman-teman belanja 5 bungkus, 10 bungkus, bahkan 3 bungkus, 3 bungkus pernah saya. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting kan kita belanja pakai uang, kita nggak ngutang, nggak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua, kembali lagi bersama Ari Sembako, sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha rumahan, ide usaha minimalis, dan ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minimalis dan modal pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita ya teman-teman ya. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari penonton video saya atas nama Kak Vlog Umina. Kak Vlog Umina ini, beliau ini menanyakan teman-teman tentang bagaimana untuk pedagang pemula itu pembelian untuk sagu, untuk terigu, dan juga mungkin untuk barang-barang yang lainnya ya teman-teman ya. Bagaimana untuk parkirannya, kira-kira berapa dulu, berapa kilo dulu. Jadi pertanyaan beliau itu seperti itu. Lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum jahe teman-teman, susu jahe bikinan sendiri, mantap. Untuk pemula, pedagang pemula, perintis pemula usaha warung sembako ini tentunya kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, karena tentunya setiap orang itu mempunyai trik dan cara tersendiri lah untuk nyeting, untuk pengaturan usahanya. Jadi untuk awal mula, untuk porsi terigu, gula, sagu, dan lainnya itu ada dua hal. Kenapa ada dua hal? Yang pertama, kalau kita mempunyai modal yang besar, yang kisaran di atas 50 JT, 50 juta, tentunya kita sudah tidak harus memikirkan yang porsi-porsi kecil ya teman-teman ya, kita langsung saja main bal-balan. Tetapi kalau kita mempunyai modal yang minim, modal yang pas-pasan, ini yang kedua, tentunya kita tidak bisa untuk mempraktekkan hal itu ya teman-teman ya. Hal yang kita mempunyai uang yang banyak, belanjanya modal brak, tinggal susun harga modal sekian bagi isi sekian, jual sekian. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau untuk yang modal minim dan modal pas-pasan itu, tentunya untuk perintis awal mulanya kita harus untuk gula ini, seumpamanya gula 5 kilo dulu ya, 5 kilo dulu itu kita bagi tengahan dan perapatan saja, kita mainnya tengahan dan juga perapatan saja. Untuk kiloannya antar aja teman-teman. Untuk Kak Vlog Umina dan teman-teman semua lah yang mungkin mau belajar berwirausaha warung sembako, untuk gula kita bisa setting 5 kilo, tengahan 2,5 kilo, perapatan 2,5 kilo. Untuk sagu juga seperti itu, 5 kilo. Bahkan kalau mungkin modalnya minim lagi, itu kita bisa hajar di bawahnya lagi 3 kilo. Tapi dengan satu syarat, kita harus benar-benar rajin berbelanja teman-teman. Jadi habis langsung beli.
Terus terigu pun juga seperti itu juga. Itu untuk minyak pun juga seperti itu juga. Karena apa? Karena saya ngomong seperti ini kenapa teman-teman? Karena ada salah satu pelanggan saya yang sistemnya juga seperti itu untuk jual lagi. Dari tahun 2011 itu sudah berbelanja di sini sampai sekarang alhamdulillah itu masih ada jualannya di pasar Cipete. Jadi untuk itu dia melayani para tukang sayur ya teman-teman ya. Jadi tidak perumahan begini, jualannya di pasar. Kurang lebih jam 3 pagi itu udah OTW ke pasar. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai semua itu, gula, terigu, sagu dan aci sama ya Kak vlog Umina ya, itu sama. Jadi pertanyaannya kan kemarin itu ada aci sama sagu ya. Kalau menurut saya aci dan sagu itu sama. Jadi kalau sudah kita adakan terigu, gula dan juga sagu dengan mungkin porsi nggak begitu banyak, yang penting lengkap, yang penting ada dulu minyak perapatan 2 kilo, tengahan 2 kilo, yang penting ada dulu. Nah, kalau sudah ada di toko kita, otomatis kan masyarakat atau pembeli kan datang satu persatu itu ya, memerlukan ini 3 hari 4 hari sampai ke 7 hari, bahkan sampai ke 2 minggu, bahkan sampai ke sebulan. Itu kita itu sudah melihat, sudah bisa ngira-ngira, oh kebutuhannya yang banyak diminati dari masyarakat itu ini. Nah, yang kebanyakan dibeli dan kebanyakan diminati oleh masyarakat itu yang kita hajar. Kak Siti, Kak vlog Umina ya, dan teman-teman semua kita hajar, kita banyakin. Nah, sistem saya seperti itu. Sebagai contohnya lah di sini ya teman-teman ya, saya mempunyai langganan nasi goreng. Itu kan udah pasti itu ya, beras perak, kerupuk, bawang kemiri ya. Itu kan udah pasti, kecap, bango, minyak dan lain sebagainya itu udah pasti. Sak bendino gue setiap hari itu belanja itu ya. Ya itu kita harus banyakin teman-teman, kita banyakin. Seperti kayak tukang es, tukang kopi, warteg itu kan gula, itu pakai gula. Ya udah kita banyakin itu. Jadi untuk perputarannya duit itu cepat. Dan untuk rokok pun harus seperti itu juga. Untuk awal mula 5 bungkus, saya pernah teman-teman belanja 5 bungkus, 10 bungkus, bahkan 3 bungkus, 3 bungkus pernah saya. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting kan kita belanja pakai uang, kita nggak ngutang, nggak usah malu, hitungannya seperti itu. Habis belanja catetin, sampai sekarang pun masih teman-teman. Ada yang mencari rokok ini kan, rokok sekarang kan banyak yang baru-baru ya teman-teman ya, banyak banget yang baru-baru lah. Nggak rokok Indomie itu modelnya banyak banget baru-baru, kopi juga banyak yang baru-baru juga. Nah dari situ saya sediain tuh sedikit. Nah seumpamanya lamban laun lama kelamaan peminat itu udah cocok di situ, ya udah kita tinggal porsinya banyakin. Nah, kira-kira seperti itu. Dan mungkin cukup sekian saja untuk jawaban dari saya ya. Kak vlog Umina mungkin sedikit bisa menginspirasi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk kita semua. Dan di sini pun saya juga masih belajar jualan teman-teman, masih terus menggali apa yang kiranya kurang bener, apa kiranya untuk pelanggan, untuk keuangan, untuk pokoknya masih belajar lah, sama-sama masih belajar. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas atau kurang bener, mohon dimaafkan. Ini sekedar sharing saja dari saya. Disambung di lain waktu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada masukan, ada pertanyaan, silahkan coret-coret di kolom komentar, bebas teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, tanya aja di kolom komentar ya. Kalau bisa saya jawab ya saya usahakan, saya akan jawab sebisa saya. Oke, disambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, matur nuwun.